Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Sukoharjo, yang aku banggakan guru-guru SDN 3 Sukoharjo. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita alhamdulillah diparingi sehat, saged tempat datang mriki. Alhamdulillah, saya Wiwi Sulistiani, CGP calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Nganjuk. Di sini saya akan bersosialisasi tentang diseminisasi budaya positif di sekolah kita. Budaya positif apa saja yang ada di sekolahan kita yang sudah kita lakukan? Contohnya kita budaya positif yang telah kita lakukan yaitu 5S. Kemarin kita senyum, sapa, salam, apa saja. Itu ya, nah kita budayakan lagi. Terus saudara, apa lagi Bapak Ibu tentang budaya positif? Contohnya bisa cinta tanah air. Terus apa lagi Bu? Tentang kejujuran. Anak-anak tentang kejujuran itu termasuk budaya positif. Nah, di sini kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah kita. Budaya positif itu apa tuh? Berdasarkan penerapan tanda baca, pembiasaan positif sehingga menjadi karakter positif, kemudian terwujud budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman, nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong siswa untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses merdekakan diri sehingga dapat menjadi murid yang mandiri, bertanggung jawab. Kalau kita mempunyai murid yang kurang disiplin, kita mungkin akan marah. Itu kita tidak akan membudayakan lagi. Lanjut. Nah, ini kita mungkin kalau ada murid-murid kita yang menjengkelkan, kita bisa menggunakan posisi kontrol guru. Nah, satu itu ada posisi menghukum. Nah, pasti Bapak Ibu pernah menghukum anak. Nah, itu nanti tindakannya benar atau salah. Kita belajar sama-sama. Posisi pemantau merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Berarti guru itu sebagai teman. Terus posisi memantau 5, posisi manajer. Nanti di dalam kelas Bapak Ibu yang hebat itu akan keyakinan kelas akan dengan keyakinan kelas itu apa saja harus disepakati murid-murid panjenengan sedoyo. Itu dengan kesepakatan kelas. Keyakinan adalah nilai kebijakan universal yang telah diyakini. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai kebajikan universal yang telah disepakati. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan keyakinan kelas dengan diskusi sama anak-anak. Keyakinannya kelas apa? Kita tidak boleh dengan kata-kata tidak, tapi harus semisal dengan
tidak jujur, itu tidak boleh. Jujur, terus tidak mengerjakan tugas, itu harus kata-katanya bertanggung jawab, seperti itu. Berarti kita tidak boleh menggunakan kata-kata tidak dalam menyusun keyakinan kelas nanti. Tidak sholat, biar tertib, berarti tertib gitu. Berarti tertib mengerjakan sholat, mengerjakan tugas, mengerjakan PR itu dengan kata-kata tertib atau disiplin. Berarti kata-kata itu kita harus lebih efisien. Anak bisa mencerna. Berarti kalau jujur, kata-kata jujur berarti untuk semuanya, atau kantin kejujuran. Nanti di kantin juga bisa ada kesepakatan. Ada kantin kejujuran, itu termasuk mengukur anak kita agar belajar jujur. Oke. Kebutuhan dasar manusia: 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang, 3. Penguasaan, 4. Kebebasan, 5. Kesenangan. Oke. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ini. Setiap anak, setiap murid itu mempunyai itu kebutuhan dasar manusia. Di sini segitiga diskusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya. Ini nanti kita bahas tentang kita menghadapi menghukum atau ini menghukum. Saya pernah menghukum, saya pernah menghukum anak. Nah, ini menghukum, seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal yang biasa dilakukan. Penghukum biasanya menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Dampak pada murid dari seorang menghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali lalu perilaku menjadi agresif. Nah, itu berarti kalau kita menghukum ini dampaknya seperti ini. Anak itu semakin akan agresif. Terus membuat merasa bersalah. Pada posisi hal biasanya guru akan bersuara lebih lembut, yang biasanya dilakukan membuat merasa bersalah, biasanya berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seorang membuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Membuat bersalah itu contohnya, Mas Rizky, kamu tadi sudah berbuat salah, ayo minta maaf. Itu berarti pada murid kita akan merasa gagal, dia tidak akan merasa bangga, dia merasa tidak dihargai. Ada dengan kata-kata lembutnya. Nah, kita itu serba salah. Kalau menghukum itu juga anak menjadi gini, menjadi agresif, membuat merasa bersalah, itu anak akan tidak merasa berharga. Teman, berarti guru menjadi teman. Pada posisi sebagai teman, tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri,
dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Kalau itu guru sebagai teman. Itu dampaknya berarti anak itu akan tergantung pada gurunya. Terus memantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengatasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau tindakan hukuman. Memantau itu biasanya kita kalau tidak mengerjakan PR sudah dikerjakan belum? Kalau belum, kita biasanya menulis saya harus mengerjakan PR. Itu kita memantau. Nah, dampaknya gimana? Nah, anak itu dikasih hadiah nanti kalau juara 1 mendapat hadiah. Itu biasanya saya seperti itu. Itu ternyata pada anak didik kita akan akan merasa dirinya sendiri yang mendapatkan hadiah, berarti saya hebat, tidak menghargai temannya. Itu. Nah, kalau manajer ini ada tahapan manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau. Dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya, atau pertanyaannya berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran atau tata tertib. Nah, dari 5 tadi itu yang paling sempurna yang mana? Kita menghukum juga salah, kita memantau juga salah. Yang paling positif itu menggunakan manajer kalau guru itu. Nah, kita gimana caranya? Semuanya ada di situ. Caranya kita kalau ada anak yang salah, kita bisa memantau. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Semisal kita kalau menasihati anak itu, kita bisa menjiwai anak itu sendiri. Dengan kata-kata tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa, nah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kita tanyakan pada anak kita. Itu kemarin saya sudah mempraktekkan dengan anak didik saya seperti itu. Insya Allah kita dengan kesabaran kita, dengan kata-kata yang kita ingin menjadi dia. Dengan ini nanti kita terapkan di Mas Rizky. Semoga bisa. Dari ini berarti guru-guru itu gini salah.
kita menggunakan ini ya, manajer, memantau manajer, posisi memantau manajer dengan kita berbuat merasa berbuat seperti yang dia lakukan. Dari sini Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan dari paparan disiplin positif ini nanti kita terapkan sama-sama. Semisal kita kemarin sudah menerapkan seperti itu, kita akan lebih menerapkan lagi, insya Allah nanti SDM kita akan lebih maju. Kemarin kita sudah melakukan kemarin juga budaya positif juga sudah melakukan antar kelas dasar tentang kejujuran, kata jual beli ini uangnya, itu termasuk budaya positif. Anak-anak kita ajari. Dari saya cukup. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Monggo. Misalnya kita kan membudayakan positif ya Bu. Iya. Nah, untuk misalnya kita kan sebagai guru itu di posisi yang salah, ini salah, sedangkan yang paling tepat kan manajer dan memantau. Nah, apakah itu bisa digunakan untuk misalnya untuk semangat belajar anak sekarang itu kan sangat rendah, bahkan kadang dikasih tanggung jawab tidak bertanggung jawab. Apakah kita bisa misalnya kita bisa menggunakan dalam posisi manajer memantau itu seperti apa contohnya agar semangat belajar anak itu tumbuhkan, kita tidak boleh kamu ini harus belajar sungguh-sungguh dan lain sebagainya, tapi si anak itu tidak ada. Bagaimana? Terima kasih Bu bimbingnya. Kita belajar sama-sama. Kita sudah sabar, anak menjadi lunja dan tadi guru sebagai teman. Kalau guru sebagai teman, kita berarti anak itu akan cenderung pada kita. Kalau kita sudah seperti ini tidak bisa diterapkan. Semisal sekarang setelah COVID itu anak-anak menurun, pembelajarannya sangat menurun. Gimana kita harus belajar semangatnya biar lebih tinggi. Nah, kita bisa menerapkan dengan sikap manajer, kita lebih sabar lagi dengan anak-anak, dengan kata-kata yang lembut. Kita harus bisa menjadi teman dulu. Kalau sudah menjadi teman, kita akan lebih tinggi lagi. Akan lebih tinggi lagi nanti, insya Allah dengan usaha kita yang ikhlas, kita dengan menerapkan posisi manajer ini, kita sebagai mempertanggungjawabkan perilakunya. Berarti anak itu harus ada pertanggungan jawab. Semisal anak kok nggak mau mengerjakan ini ya, berarti kan tanggung jawab. Nah, kita itu harus sebagai guru itu harus bisa menumbuhkan semangat bertanggung jawabannya gimana. Contoh saja, kita sedikit saja. Kalau guru agama sedikit dikasih, kamu harus hafal surat pendek ini, dikasih waktu. Nanti tadi kita nggak boleh ngasih hadiah juga nggak boleh. Itu. Nanti kalau ini dikasih hadiah itu juga tidak boleh. Bukannya tidak boleh, enggak. Kita harus belajar sedikit demi sedikit menghilangkan kebiasaan seperti itu. Kita mungkin anak-anak sekarang dengan zaman yang dulu itu sangat berbeda karena kondisi sekarang HP juga mempengaruhi, kedua orang tua juga mempengaruhi. Nanti di sekolahan Bapak Ibu guru sudah menumbuhkan tanggung jawab, tapi di rumah tidak didukung kedua orang tua. Nanti Bapak Kepala Sekolah bisa waktu menambahkan waktu wali murid ke sini, insya Allah Bapak Kepala Sekolah nanti bisa sosialisasi pada Bapak
Bapak Ibu wali murid SDN 3 Sukoharjo. Memang keadaannya seperti ini, SDN Sukoharjo 3 itu muridnya sedikit, kita harus semangat biar SDN 3 Sukoharjo ini muridnya banyak. Dengan gebrakan kemarin, alhamdulillah budaya positif dengan kejujuran kemarin besar, alhamdulillah ada nilai plus dari masyarakat kemarin. Alhamdulillah wali murid juga sudah, semoga pasti mendoakan semoga Sukoharjo 3 lebih maju. Ada umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada pokok permasalahan kaitan dengan siswa. Ini perlu ada penegasan bahwasanya apa yang dilakukan oleh anak itu tidak ada yang salah. Monggo kita dari para pendidik, dari gurunya, jangan sampai kita membuat kalimat atau ada kata salah untuk anak. Kita sebagai pendidik harus bisa masuk ke dalam dunia mereka. Mungkin menurut kita itu salah, tapi bagi mereka, anak-anak itu tidak ada yang salah. Maka dari itu, mari kita anak belajar, karena dalam hidup itu adalah belajar. Walaupun kita sebagai apapun, tiap hari kita menyadari harus kita itu adalah belajar. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, belajar menyelami jiwa anak agar kita tidak salah dalam penerapannya. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak itu perlunya ada bimbingan. Jadi mungkin yang dilakukan itu suatu misal anak-anak melakukan, kalau menurut kita itu adalah kesalahan, tapi menurut mereka itu adalah bukan kesalahan, tapi permainan. Maka dari itu monggo kita bersama-sama untuk memahami dari karakter anak kita masing-masing. Disitulah kehebatan guru SD. Jadi dari dasar kita harus tahu dan harus bisa segalanya. Mungkin dibanding dengan guru-guru yang lain, guru SD ini adalah guru yang paling hebat karena harus menguasai semua ilmu. Baik itu ilmu untuk anak-anak istimewa, yaitu ada anak yang Afrika, kita harus sedikit banyak harus memahami. Karena di sekolah itu tidak boleh untuk menolak anak yang berkebutuhan khusus. Maka dari itu saya sampaikan tadi, itulah kehebatan dari kita sebagai guru SD. Kita belajar bersama, melangkah bersama sesuai dengan kontrak kita, adanya hak karena adanya kewajiban. Mungkin dari saya demikian, ada kurang-lebihnya mohon maaf. Bila topik ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kita menjadi guru-guru yang hebat, karena kalau di SMP itu satu mapel, kalau di SD banyak mapel yang kita harus bisa. Memang guru SD itu membutuhkan kesabaran yang lebih buat anak-anak kita, mendidik anak kita, karena anak dari SD itu kalau kita tanamkan kebaikan, insya Allah kedepannya akan lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikasih
berdoa dipimpin. Al-Fatihah sama-sama saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Muhammad ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabir, ya Khaliqu ya Barik, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qahhar ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Alim ya Khabir, ya Basitu ya Khafid, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Mujilu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adilu ya Latif, ya Qadiru ya Halim, ya Azimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Alim, ya Kabiru ya Hafiz, ya Muqitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Rafi'u ya Mujib, ya Wasi ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Ba'isu ya Syahid, ya Hayu ya Wakil, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Muksi ya Mukti, ya Muqitu ya Mughib, ya Mumitu ya Hayu, ya Qayyum ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Somad, ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqim ya Muakhir, ya Awal ya Akhir, ya Zahir ya Batin, ya Wali ya Muta'ali, ya Baru ya Tawab, ya Mustaqim ya Afu, ya Rauf ya Malik, ya Jalali wa Ikram, ya Musid ya Jami, ya Qadi ya Muqni, ya Manimu ya Dabu, ya Nafi ya Nuru, ya Hadiyu ya Hadi, ya Tabiyu ya Waris, ya Najidu ya Sabur, ya Jalali Zikruhu. Sarapan belum, Mas? Sarapan itu gerak, yang depan gerak, gerak, berhitung, 1, 2, 3, 4, 5.
dilaksanakan. Oke, nanti dikasih ini sama Bu Eni, ditempelkan di kertas ini, ya. Ditaruh di lasari buku enggak apa-apa, biar tulisannya bagus. Nanti disusun. Apa mana? Berpoin ya. Ditulis. Siapa yang belum? Sudah ya? Sudah semua. Sekarang kalian tulis sendiri-sendiri yang ingin kalian laksanakan di dalam kelas ini. Sudah bisa? Tadi tulis. Tadi ya, ditulis di sini. Ditulis di sini. Ada yang masih bingung? Tidak. Nah, Mas Arfan sudah? Sudah. Lihat saya. Oh, pakai pensil? Atau pakai ballpoint? Ballpoint. Ya, nanti bisa ditempelkan. Ada yang nanya? Oh iya. Saya salah. Bisa ditempel lagi. Siapa yang dapat? Boleh 2, boleh. Nanti disepakati. Bisa Bu, boleh menemui 2, boleh. Ada lagi? Enggak apa-apa. Kalau sudah nanti boleh salah satu Mbak Karis, enggak apa-apa. Sini Mbak Karis menulis di sini kesepakatan kelas. Hasilnya boleh ditaruh. Boleh. Siapa yang sudah? Boleh. Sini. Mbak. Bisa? Ini Mbak Kansa sama Mbak siapa? Sini. Diambilkan kuenya. Diambilkan.
dengan teman itu juga harus sopan, dengannya juga harus sopan. Jangan itu namanya tidak sopan meskipun dengan teman. Terus ada lagi menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Nah, ini harus berarti menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri itu apa? Dari apa saja? Rambut, kebersihan telinga, kuku, baju, berarti kalau kalian biasanya setiap hari Jumat sama Bu ini apa? Ada kebersihan? Dilihat kukunya panjang atau tidak, bersih atau tidak. Terus apa? Rambutnya itu dicuci atau tidak? Ada kutunya atau enggak? Itu harus menjaga kebersihan diri sendiri kelas. Dalam kelas itu harus bersih. Berarti kalau yang piket harus berangkat pagi, ya. Jangan jam 7 baru berangkat. Itu kalau kebersihan kelas tidak akan terjaga, ya. Berarti kalau yang piket itu berangkatnya lebih pagi, biar kelasnya bersih. Kalau bersih kalian pastinya nyaman. Terus apa ya? Kalau bersih nyaman, kan nggak kotor, ya. Terus lingkungan sekolahan. Setiap hari Jumat juga ada kebersihan, ya. Kebersihan lingkungan Jumat bersih. Halaman-halaman itu harus bersih. Terus ada lagi berdoa sesudah dan sebelum belajar. Tadi sudah dilakukan, ya. Awal pembelajaran kalian berdoa, nanti waktu pulang juga akan berdoa. Kita bersyukur pada Allah kalau kita sudah diparingi sehat, ya. Itu termasuk kita harus berdoa. Sebelum apa saja kita harus berdoa. Terus tertib saat belajar. Tertib saat belajar gimana, Cak? Sepakatannya kalau mau ke belakang pasti angkat tangan izin, ya. Tertib belajar itu, terus nggak boleh apa, Cak? Nyontek. Bisa disepakati? Bisa. Ayo, biar semangat kok kayak mengantuk. Ayo berdiri semua. Ayo kita menyanyikan apa, Cak? Pelajar Pancasila. Ayo berdiri. Masalah agak ke belakang Mas Ahmad. Nggak lupa ke sana nggak apa-apa. Ayo 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan duduk biar nyantok, ya. Siapa yang pagi-pagi kok masih ngantuk? Itu ya. Makasih ya. Nanti dicampurkan di dinding biar kalian. Jadi Bu Ani itu ada yang ditanyakan? Tidak. Dari cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan kita hadapi.